kemudian SCTV, kemudian RCTI, itu adalah media-media yang dibayar oleh pemerintah, dibredel oleh pemerintah agar menyuarakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Saya tanya sekarang, survei dari mana yang mengatakan bahwasanya keberhasilan Pak Jokowi itu bisa sampai 70%? Polri ini baru merayakan HUT Bayangkara ke-78. Tapi ingat, masih banyak PR-PR yang harus mereka kerjakan. Bapak-bapak Bribda, bapak-bapak itu, semua masih banyak PR yang harus dikerjakan. Di Sumbar kemarin, kasus salah tembak. Kasus salah tembak ini dari tahun berapa, Bung? Darah itu mahal, Jenderal. Saya sampaikan, bahwa permasalahan korupsi itu selalu melalui regulasi-regulasi yang dibangun oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini seperti memberi desain grafis, desain, the grand design, agar menuju satu mega proyek korupsi. Masih tergambar jelas dalam ingatan saya tentang bagaimana mega korupsi EKTP itu. Ini persoalan identitas warga negara masih dikorupsi oleh negara. Karena sampai kapanpun ada harga yang mahal yang harus dibayar oleh birokrasi Indonesia. Atas kematian Munir, atas kematian Marsina, atas kematian Randi dan Yusuf di Kendari. Terus terang saya mahasiswa dari Sulawesi Tenggara, Bu. Satu kehormatan besar saya bisa kembali hadir di sini bersama bapak-bapak aktivis-aktivis senior. Salam hormat saya. Saya juga aktivis yang kemudian masih benar-benar mengedepankan etika dan attitude saya. Jadi saya besarkan dan saya lantangkan ucapan terima kasih kepada kanda saya, senior saya, Pak Muslim Arbi. Ada Ibu Menuk, ada kakanda saya dari Makassar, ada Daeng Wahidin, dan seluruh rekan-rekan perjuangan yang hari ini masih menyuarakan apa yang harus kita suarakan. Saya di sini mungkin sedikit akan menjelaskan bagaimana problematik yang sedang kita alami sekarang. Problematik yang kita alami sekarang adalah rendahnya tingkat penyadaran kepada masyarakat Indonesia yang tidak pernah sadar bahwasanya kita sekarang sedang dimiskinkan oleh sistem. Sedang dijajah oleh sistem yang kalau kata Soekarno, perjuangannya itu lebih berat karena melawan penjajah. Sementara kita ini perjuangan yang paling berat karena harus melawan dan dibenturkan dengan oligarki yang ada di negara kita sendiri. Baru-baru ini KPI kemudian mengeluarkan keputusan yang harus mempajaki YouTuber. Sementara kebebasan pers kita bisa saksikan itu hanya ada dalam YouTuber. Media-media itu sudah dibredel. Jadi rekan-rekan sekalian, saya tidak menyudutkan media manapun, tapi Metro TV, kemudian SCTV, kemudian RCTI, itu adalah media-media yang dibayar oleh pemerintah, dibredel oleh pemerintah agar menyuarakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Saya tanya sekarang, survei dari mana yang mengatakan bahwasanya keberhasilan Pak Jokowi itu bisa sampai 70%? Kalau bukan LSI Denija. Ini LSI ini kan sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang tanya, ya survei-survei yang benar itu survei dari mahasiswa, survei dari LBHI. Dan saya sampaikan, mahasiswa sampai hari ini masih terus menyuarakan hal-hal seperti ini. Kemarin Pak, kami hadir di HUT Bayangkara sebagai aksi simbolik bahwasanya Randi, Yusuf, Wiji, Tukul, Munir, Marsina itu masih hidup loh. Polri ini baru merayakan HUT Bayangkara ke-78. Tapi ingat, masih banyak PR-PR yang harus mereka kerjakan. Bapak-bapak Bribda, bapak-bapak itu, semua masih banyak PR yang harus dikerjakan. Di Sumbar kemarin, kasus salah tembak. Kasus salah tembak ini dari tahun berapa, Bung? Darah itu mahal, Jenderal. Jangan asal tembak. 2019, Harun Al-Rasyid, kerusuhan KPU ditembak. Artinya di sini dalam skala pengamanan masa aksi, harusnya polisi juga belajar tentang kemanusiaan. Jadi dalam proses masa aksi diamankan dengan peluru tajam, gas air mata, dan lain sebagainya. Ini kita bukan penjajah, kita tidak mengganggu stabilitas daripada negara. Karena stabilitas negara adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk kita jaga. Untuk kita jaga bersama, itu kewajiban kita bersama, Pak. Kita kalau kita lihat maling, apakah kita biarkan? Kan tidak. Kita kejar, kita pukuli. Kalau malingnya mati, kita yang dipenjara. Saya kira begitu ya. Ini kan aneh. Kemudian masalah korupsi. Ini yang tidak disadari.
masalah korupsi, ini saya 3 ya Bu ya, saya mohon izin saya sampaikan 3. Yang pertama tadi itu masalah kemanusiaan di Put Bayangkara, yang kemudian yang kedua adalah korupsi, dan yang ketiga permasalahan pendidikan yang tidak sampai pada batas wajar. Saya sampaikan bahwa permasalahan korupsi itu selalu melalui regulasi-regulasi yang dibangun oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini seperti memberi desain grafis, desain the grand design agar menuju satu mega proyek korupsi. Masih tergambar jelas dalam ingatan saya tentang bagaimana mega korupsi EKTP itu. Ini persoalan identitas warga negara masih dikorupsi oleh negara. Negara jangan membentuk satu imperium. Jangan bentuk satu imperium kaca, karena amarah masyarakat ini pelan-pelan mereka tersusun dari gang, dari sudut-sudut lingkungan, dari kolong jembatan, dari kampus-kampus, dari kantin-kantin, dan bahkan dari pinggir jalan. Makanya saya sampaikan, mahasiswa ketika merasakan titik nadir terendahnya nanti, itu akan memecahkan satu bentuk revolusi ungu. Percaya sama saya orang percaya dengan kapsul waktu. Itu masalah korupsi, belum korupsi Taperum, Asabri. Sekarang sudah ada Tapera. Ini kan membangun kebodohan yang terstruktur secara sistematis dan masif. Jangan pemerintah kayak anjing begitu loh. Koar-koar. Terus masyarakat harus berpegang teguh pada statement atau stigma anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Enggak. Anjing menggonggong kafilah lawan. Jangan gonggong, lempar dengan batu. Ini yang tidak disadari. Kita mau marah sama siapa? Sekarang kita tidak berhak untuk marah kepada masyarakat yang tidak sadar. Tapi kita berhak marah untuk kepada pemerintah yang mengkooptasi kebebasan berpendapat. Apa mereka ini? Polisi ini hanya orang-orang yang berseragam. Terlepas dari seragamnya, mereka warga negara Indonesia, punya KTP. Polisi mengamankan aksi itu hanya bicara profesionalitas. Dan yang terakhir adalah permasalahan UKT. Permasalahan UKT, uang kuliah tunggal yang dinaikkan oleh Kemendikbud dan Kemenristek hari ini merupakan salah satu cacat berpikir daripada birokrasi yang ada di Indonesia. Makanya dari kemarin kita tuntut reformasi birokrasi itu supaya UKT tidak naik. Supaya harga-harga bisa stabil. Ini UKT naik, harga-harga tidak stabil. Tiba-tiba negara mengalami inflasi. Kalau ada penjarahan, mau salahkan siapa? Mau salahkan anarki. Jangan salahkan anarki kalau kalian bentuk imperium-imperium monarki. Begitu loh. Negara ini negara kesatuan republik, bukan monarki. Bukan federal. Tapi kalau kalian mau tunjukkan federal, kalian lihat, kita bisa lebih radikal daripada apa yang kalian bayangkan. Kalian bisa jadi martyr. Tapi ingat, kita bisa jadi martir. Kalian bisa jadi pembunuh. Tapi kami bisa lebih beringas daripada terorisme. Narasi-narasi kritis kita dibangun daripada Marxis, Lenin, Stalin. Bukan narasi-narasi yang dibangun dalam pendidikan-pendidikan yang entah apalah, tidak pernah mengenal hak asasi manusia. Saya itu menekankan bahasanya UKT itu adalah hak asasi manusia. Karena berpendidikan yang layak itu dijamin oleh pemerintah. Di sini kita tidak jual obat atau kita jual isu atau kita jual nasi bungkus. Di sini kita tidak jual apapun. Tapi kita minta orang-orang yang dengar ini sampaikan bahwa ada pesan yang kita bawa. Pesan hak asasi manusia, pesan tata kelola negara, pesan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pesan imperium-imperium yang dibangun oleh oligarki. Karena sampai kapanpun ada harga yang mahal yang harus dibayar oleh birokrasi Indonesia. Atas kematian Munir, atas kematian Marsina, atas kematian Randi dan Yusuf di Kendari. Terus terang saya mahasiswa dari Sulawesi Tenggara, Bu. Sulawesi Tenggara itu akan kaya dengan sumber daya alam. Jadi saya lanjutkan. Mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan pada saat ini, tapi perlu saya ingatkan bahasanya ke depannya akan kita adakan RDP dengan pemerintah. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan itu selalu datang dari pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.
Khususnya Luhut, Bahlil, Jokowi dan kawan-kawannya, dan rakyat Indonesia adalah korban. Billahi taufiq wal hidayah, FIFA la revolusiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.